Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Afla Alhonsa. Saya dari Pendidikan Masyarakat semester 3, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam pembelajaran orang dewasa yang sebagaimana ditugaskan oleh Bu Yenina Akmal selaku dosen mata kuliah Teori Belajar Pembelajaran. Orang dewasa memiliki prinsip belajar berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi dalam aktivitas sosial dari setiap individu yang bersangkutan. Seperti yang terlihat dari piramida kebutuhan teori Maslow, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perwujudan diri, pengakuan, dan keamanan fisik. Kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebelum seseorang merasa kebutuhan fisik mereka tersebut terpenuhi, maka setiap individu belum membutuhkan atau merasakan apa yang dinamakan sebagai rasa harga diri. Setelah kebutuhan dasar yang tadi terpenuhi, maka seseorang perlu rasa aman jauh dari rasa takut, kekhawatiran, dan kecemasan. Apabila semua rasa tiga itu telah terpenuhi, maka setiap individu butuh penghargaan terhadap hak asasi atas dirinya yang diakui oleh dirinya sendiri. Jika semua itu telah terpenuhi, maka individu tersebut baru bisa merasakan dan mempunyai harga diri. Dalam kaitan ini, tentunya pendidikan orang dewasa yang memiliki harga diri dan jati dirinya membutuhkan pengakuan. Mengapa? Karena itu sangat penting dari pendidikan yang terjadi pada orang dewasa. Secara psikologis, dengan mengetahui kebutuhan orang dewasa sebagai peserta pelatihan, maka akan dengan mudah dan dapat ditentukan kondisi belajar yang harus diciptakan, terus isi materi yang harus diberikan, dan metode yang harus digunakan. Yang terpenting dalam pendidikan belajar orang dewasa adalah apa yang dipelajari peserta, bukan apa yang diajarkan pengajar. Artinya, hasil akhirnya adalah apa yang diperoleh orang dewasa dari suatu pelatihan, bukan apa yang dilakukan pengajar atau pelatihan dalam pelatihan tersebut. Pengertian andragogi dan pedagogi. Andragogi berasal dari kata Yunani yaitu aner yang berarti orang dewasa. Sedangkan agogi berasal dari kata Yunani yaitu agogus. Agogus memiliki arti memimpin dan membimbing. Sedangkan agogi memiliki arti aktivitas memimpin dan membimbing. Kemudian ada pedagogi. Pedagogi juga berasal dari kata Yunani yaitu pait yang berarti anak-anak. Dan agogus berarti memimpin. Pedagogi berarti seni dan ilmu mengajar anak-anak. John berkata bahwasannya batasan pengertian andragogi sebagai proses pendidikan membantu orang dewasa menemukan dan menggunakan penemuan-penemuan dari bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dalam latar sosial dan situasi pendidikan yang mendorong pertumbuhan dan kesehatan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Knowles, tahun 1977 halaman 38, andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Dilihat dari segi epistemologinya, andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aner dan pait. Kalau aner sendiri adalah orang untuk membedakan, dan pait itu memiliki arti sebagai anak. Knowles dalam bukunya The Modern Practice of Adult Education mengatakan bahwa semula ia mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Knowles menegaskan adanya perbedaan antara belajar bagi orang dewasa dan belajar bagi anak-anak, dilihat dari segi perkembangan kognitif mereka. Implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran. Konsep andragogi didasarkan pada sedikitnya 4 asumsi tentang karakteristik warga belajar yang berbeda dari asumsi yang mendasari pedagogi tradisional, yaitu: pertama, konsep diri mereka bergerak dari seseorang yang bergantung pada orang lain mengarah pada seseorang yang mampu mengarahkan diri sendiri. Kedua, mereka telah mengumpulkan segudang pengalaman yang selalu bertambah yang menjadi sumber belajar mereka semakin kaya. Yang ketiga, kesiapan belajar mereka menjadi semakin berorientasi kepada tugas-tugas perkembangan dari peranan sosial mereka. Yang terakhir, ada perspektif waktu, mereka berubah dari penerapan yang tidak seketika dari pengetahuan yang mereka peroleh kepada penerapan yang segera, dan sesuai dengan orientasi mereka ke arah belajar bergeser dari yang berpusat kepada mata pelajaran, kemudian berpusat pada penampilan. Usaha-usaha ke arah penerapan teori andragogi dalam kegiatan pendidikan orang dewasa telah dicobakan oleh beberapa ahli. Berdasarkan 4 asumsi dasar orang dewasa yang di atas tersebut, konsep diri, akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Asumsi dasar tersebut dijabarkan dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, menciptakan mekanisme perencanaan bersama. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan belajar.
Yang keempat ada merumuskan tujuan khusus. Yang kelima ada merancang pola pembelajaran. Yang keenam ada melaksanakan program. Yang terakhir ada mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Strategi pembelajaran orang dewasa. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dituntut memiliki kemampuan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemampuan tersebut sebagai sarana serta usaha dalam memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran untuk menyajikan materi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan program pembelajaran. Untuk menentukan atau memilih pendekatan pembelajaran, hendaknya berangkat dari perumusan tujuan yang jelas. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, kemudian memilih pendekatan pembelajaran yang dipandang efisien dan efektif. Pemilihan pendekatan pembelajaran ini hendaknya memenuhi kriteria efisien dan efektif. Sesuai pendekatan pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila strategi tersebut dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dari pendekatan yang lain. Kriteria lain yang perlu diperhatikan dalam memilih pendekatan pembelajaran adalah tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih dalam proses pembelajaran yang dapat diberikan kemudahan atau fasilitas kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Istilah strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani stratego, yang berarti merencanakan. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, program kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya sistematis dalam membantu warga belajar dalam mengembangkan potensi secara optimal melalui kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran partisipatif sebagai upaya pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sujana, keikutsertaan peserta didik diwujudkan dalam 3 tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan program pembelajaran, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Partisipasi dalam perencanaan merupakan bentuk keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan dan penentukan prioritas masalah, sumber-sumber atau potensi yang tersedia. Hasil dari identifikasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran dan penetapan program kegiatan pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan secara luas dalam kegiatan pembelajaran. Peran pendidik membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat ditetapkan dan diciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, misalnya pendekatan tematik, discovery inquiry, kontekstual, cooperative learning, dan lain sebagainya. Adapun metode pembelajaran yang ditetapkan, misalnya metode diskusi, tanya jawab, terus problem solving, simulasi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik dalam menerapkan kegiatan strategi pembelajaran partisipatif yaitu: pertama ada melakukan asesmen kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada memilih tema atau pokok bahasan. Yang ketiga ada mengenai atau mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat ada mengidentifikasi isi atau materi atau bahan pembelajaran atau rincian tugas pembelajaran. Kemudian yang kelima ada merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam ada merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memilih metode media pembelajaran yang digunakan secara tepat dalam pengelolaan waktu. Yang ketujuh ada memilih fasilitas pembelajaran. Yang kedelapan ada mempersiapkan sistem evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Tom Nesbitt, Linda Leach, and Griff Foley tahun 2004 bahwasannya ada 6 prinsip dalam praktek pembelajaran orang dewasa agar dapat ditetapkan secara efektif, yaitu adanya partisipasi secara sukarela, kemudian perasaan respek secara timbal balik, yang ketiga adanya semangat berkolaborasi dan kooperasi, yang keempat adanya aksi dan refleksi, yang kelima adanya kesempatan refleksi kritis, dan yang terakhir ada iklim pembelajaran yang kondusif untuk belajar secara mandiri. Prinsip tersebut sangat berkaitan dengan karakteristik orang dewasa yang telah memiliki konsep diri dan pengalaman yang cukup banyak.
Konsep diri orang dewasa telah mandiri dan bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam menentukan pilihan atau keputusan pemecahan masalah. Untuk itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, teknik pembelajaran yang ditetapkan diorientasi pada upaya penyerapan pengalaman mereka melalui diskusi kelompok, curah pendapat, bermain peran, simulasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penekanan pada aplikasi praktis. Pengetahuan baru, konsep-konsep, dan pengalaman baru dapat dijelaskan melalui pengalaman praktis yang pernah dialami peserta didik. Dan yang terakhir ada materi pembelajaran dirancang berdasarkan pengalaman dan kondisi peserta didik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran dalam pembelajaran orang dewasa. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dah.